Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Semua siap. Doa mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Hitung-hitung. Hitungan kedua dimulai. 1, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita dapat belajar hari ini dengan lancar, bisa bermanfaat ilmunya ya. Interaksi sosial ya, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang perubahan antarumahan ya. Apa coba Zidan atau siapa yang bisa menjawab contoh perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh perubahan interaksi antar ruang? Ya. Contohnya lahan pertanian menjadi perkotaan, Bu. Lahan pertanian menjadi perumahan. Oke, aplaus untuk Zidan. Jadi perubahan interaksi antar ruang salah satunya itu adalah perubahan lahan pertanian menjadi perumahan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dengan subbab bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Apa itu interaksi sosial? Ada yang bisa menjawab? Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia. Apakah kalian pagi ini sudah melakukan interaksi sosial? Sudah. Siapa yang sudah melakukan interaksi sosial? Saya, Bu. Oke, dia Berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan teman. Ngapain itu? yang membicarakan, bertanya pagi ini makan apa. Oh, pagi ini makan apa? Pagi ini sarapan apa? Gitu ya. Ya, itu menjawab nggak temennya? Jawab, Bu.
Menjawab. Apa jawabannya? Pagi ini saya makan dengan ikan. Ya, pagi ini saya makan dengan ikan. Oke, itu merupakan salah satu ya Contoh interaksi sosial yang sudah kalian lakukan pagi ini. Dian tadi sudah ngobrol sama temennya pagi-pagi ya di sekolah, nanya temennya, tadi sarapan pakai apa? Dijawab sama temennya pakai ikan. Itu adalah salah satu contoh interaksi sosial. Ya, jadi untuk hari ini materi kita itu adalah interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Ya, mengapa kita perlu belajar tentang ini? Ya, itu tujuannya yang pertama itu untuk agar kalian siswa-siswi dapat menguraikan dengan bahasa sendiri pengertian interaksi sosial dengan tepat. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan syarat interaksi sosial dengan tepat. Tujuan yang ketiga, membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. Dan yang terakhir, terampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan kita mempelajari materi interaksi sosial dengan submateri bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial itu bisa terjadi karena ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Interaksi sosial itu bisa terjadi seperti contoh yang dibuat oleh dia tadi ya. Dia pagi-pagi sudah ngobrol sama temennya. Nah, itu contoh interaksi sosial terjadi dengan baik. Jadi kira-kira apa syarat terjadinya interaksi sosial itu? Nah, oke, Aska. Komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi dan interaksi atau kontak sosial. Ya, jadi interaksi sosial akan berjalan dengan baik apabila ada dua syarat. Ya. Syarat yang pertama itu terjadi komunikasi, yang kedua terjadi kontak sosial. Komunikasi itu informasi yang disampaikan bahwa temannya dia tadi sarapan pakai ikan. Kalau kontak sosialnya, contohnya kontak sosial. Ya, itu berhubungan langsung, kontak langsung. Contohnya seperti bersentuhan, contoh. Nah, seperti ini. Gimana kabarnya Arya? Ya, ini contoh kontak sosial. Bersentuhan secara langsung. Jadi interaksi sosial itu syaratnya komunikasi dan kontak sosial. Ya. Coba kalian lihat di gambar, perhatikan ya. Itu ada gambar. Gambar yang pertama, gambar apa nak? Gambar apa? Orang lagi demo. Oh ya, orang lagi demo, demonstrasi. Gambar yang kedua, menanam tanaman di polybag bareng-bareng ya. Kemudian gambar yang ketiga, orang yang bermain futsal, berarti ada persaingan ya. Kemudian yang gambar terakhir, ya, orang lagi melakukan kesibukan masing-masing, ya kan? Ada yang megang HP, ada yang lihat laptop. Jadi mereka itu memiliki kesibukan masing-masing, tidak saling berkomunikasi. Ya, jadi ini merupakan beberapa bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu sendiri terbagi menjadi dua. Ya. Ada interaksi asosiatif, kemudian ada
disosiatif. Asosiatif itu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, ya. Contohnya seperti kerja sama, kemudian akomodasi, asimilasi, ya. Kerjasama itu apa? Ada yang tahu? Apa itu kerjasama? Apa? Kerjasama contohnya gotong royong, ya kan? Bersama-sama melakukan sesuatu bersama-sama, meringankan beban bersama. Kalau akomodasi usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, ya. Contohnya seperti toleransi antar umat beragama, tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Kemudian asimilasi itu ya cara bersikap dan tingkah laku dalam menghadapi perbedaan, ya. Jadi itu merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian ada interaksi sosial disosiatif. Yang pertama itu kompetisi atau persaingan, kontravensi, kemudian pertentangan atau konflik. Kompetisi, persaingan berarti bersaing dalam mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya pemilihan OSIS, Bu. Pemilihan OSIS. Ada lagi perlombaan bulu tangkis. Oke. Kemudian yang kedua kontravensi, sikap mental yang tersembunyi, perasaan yang tidak diungkapkan, tersembunyi, tidak menyukai sesuatu tetapi disembunyikan. Contohnya apa? Ya, perasaan tidak suka terhadap seseorang, ya. Kemudian yang ketiga pertentangan atau konflik. Ya, ini sudah jelas, pertentangan, konflik berarti terjadi pertengkaran. Ya, konflik bisa antar individu, antar kelompok, ya. Contohnya konflik politik, ya. Kemudian konflik antar suku, ya. Itu merupakan contoh proses interaksi sosial disosiatif, ya. Ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ya, kalian bentuk kelompok. Silahkan ke kelompok masing-masing seperti yang sudah Ibu buat kemarin, ya. Dibagi aja, bagian A, bagian B, ya. Nanti akan Ibu nilai apa yang sudah kalian lakukan dalam diskusi kelompok tersebut. Dilihat, itu ada gambar, kemudian diisi. Setiap anggota kelompok memiliki tugas, ya. Namanya kerja kelompok atau diskusi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. 1. Gambar A. Orang yang sedang bermain bulu tangkis. Bentuk interaksi sosialnya adalah kompetisi atau persaingan. Gambar B. Bekerja sama membuat selempang. Bentuk interaksi sosialnya adalah bekerja sama. Gambar C. Orang yang sedang ada di persidangan. Bentuk interaksi sosialnya adalah akomodasi. Gambar D. Orang yang sedang ditilang. Bentuk interaksi sosialnya adalah akomodasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Ya.
kalian tadi bisa diambil kesimpulan ya bahwa dari 4 gambar ya, gambar yang pertama itu adalah gambar permainan bulu tangkis ya, di mana itu merupakan bentuk interaksi sosial apa? Permainan atau kompetisi ya. Kemudian gambar yang kedua, bekerja sama membuat selempang. Berarti bentuk interaksi sosialnya bekerja sama. Gambar yang ketiga, kegiatan atau proses persidangan di pengadilan. Berarti itu masuk ke bentuk interaksi sosial akomodasi ya, penyelesaian masalah oleh pihak ketiga. Kemudian gambar keempat, ya, tilang atau razia lalu lintas ya, itu juga masuk ke dalam bentuk interaksi sosial akomodasi. Oke, jadi untuk diskusi kelompok hasilnya semuanya sudah bagus ya, sudah tepat jawabannya. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, Ibu bagikan soal proses ya. Nah, ini soal evaluasi tentang pemahaman materi hari ini. Silakan ditulis nama masing-masing, jangan lupa. Kerjakan soalnya, selesai kumpulkan tempat. Kan tinggal milih itu ya. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, sudah. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan proses disosiatif. ya. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, proses asosiatif dan disosiatif. Oke, terima kasih Zida. Ya, jadi materi kita hari ini itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk interaksi sosial terbagi menjadi proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif itu terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang proses disosiatif, kompetisi, kontroversi, dan konflik. Apa nak yang terjadi seandainya kita manusia ini tidak melakukan interaksi sosial? Kalian hidup sendiri, tidak ada teman, tidak ada tetangga, apa yang akan terjadi? Merasa kesepian, kesusahan. Oke, karena manusia pada dasarnya itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Jadi interaksi sosial itu sangat penting, sehingga kita perlu menjaga komunikasi dengan sesama teman, keluarga itu dengan baik, agar terjalin interaksi sosial yang baik. Oke, untuk hari ini itu materi yang kita pelajari yang bisa Ibu sampaikan. Untuk minggu depan kalian pelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Silahkan dibaca ya Naya, halaman 94 untuk persiapan pelajaran kalian di minggu depan. Untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.